Hello guys, ini dia Wuling Cloud EV yang tipe Light. Jadi ini pas peluncuran di IMS ya. Ini tipe baru dari Wuling Cloud EV. Jadi ada dua tipe ya sekarang ya. Ada tipe Light sama yang Pro. Cuman ini tipe Lightnya. Jadi ini merupakan Cloud EV termurah. Untuk harganya 421 juta OTR Bandung. Lebih murah sekitar 28 juta ya dibandingkannya versi Pro-nya. Unitnya ready ya di Wuling Arista Bandung Soekarno-Hatta. Untuk kotak marketingnya bisa cek di description. Sparknya kayak gini ya. Ini sama kayak di Wuling RV juga kayak gini. Kalau kita kunci spion dia auto foldnya kayak gini. Ketika di unlock, auto fold terbuka ketika di unlock. Ini karena posisi headlampnya auto ya dan lagi volume home light makanya dia nyala nih. Kalau kita tahan unlocknya bisa buat buka semua jendela kayak gini. Nah, kalau kita kunci spion tripod, semua kaca bakal nutup secara otomatis kayak gini. Untuk detail-detail headlamp, misalnya kayak gini ya, dia LED, ganti sama senja sama DRL. Untuk senja di sini ya, dia bagian tengah. Lampu utama yang sini nih, yang LED projector. Dia juga ada high beamnya, cuma dia nggak ada cornering light kayak di tipe Pro. Logo Wulingnya kayak gini nih, dia udah yang silver ya. Tipe Cloud ini yang tipe Light belum ada kamera 360. Body kitnya sini warnanya itu ya, hitam dengan chrome. Untuk velg bagian tipe Light sama Pro sama sih. Bannya pakai Goodyear. Goodyear ini ya. Goodyear dengan profil ban ini pakai 21555 R18. Ini pakai asuransi ya Goodyear ya bannya. Finishingnya tadi kayak gini, dia two tone polish. Di situ udah set body molding. Sign di sini spion dia semua body kayak gini ya. Tangkanya situ hitam, window line tapi bawahnya chrome. Tipe Light juga ada fitur radar ya. Sini handle-nya juga model tarik kayak gini nih. Dia semua body dia sudah smart key. Untuk door trim-nya Domina warna gelap ya. Di sini hard plastik. Armrest sini soft touch, door handle sini dia warnanya kayak gold ya. Ini perindo posisi dia all auto, buka maupun tutup. Di sini ada central lock, window locknya bukan di sini. Ini speaker, cup holder dan door pocket. Kalau yang tipe Light joknya masih manual ya, belum metric tapi lengkap. Ada power reclining, hay gesture dan sliding. Ini ada karpet ya, tulisannya Cloud EV. Ini transmisinya matic 2 pedal. Buka kap mesin sini. Ini buat matiin ini ya. Kalau misalkan kita mau matiin ini nih, matiin head unit sama speedometer. Ini tuas ramah ketek di sini ya. Ini ada kisi AC, ada cup holder di sini. Bahan dashboard sini dia soft touch, di sini enggak soft touch. Sparknya kayak gini ya. Tuh. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita pegang kunci, asalkan kita unlock ya, mobil itu langsung nyala nih. Jadi sebenarnya nggak perlu tekan start engine yang coba tadi posisinya kita matiin nih. Makanya kalau kita masuk tinggal tekan pedal rem baru mobilnya langsung nyala nih dan udah langsung ready ya. Untuk speedometer dia di sini full digital. Sama ya kayak di tipe Cloud EV yang Pro. Di sini ada informasi MID kayak tekanan ban, meter speed, ini juga ada current ampere, ada tenaga ya sama trip sama odometer. Ini ada PPMS. Kalau kanan sini speedometer digital. Ini kanan sini dia saklar wiper ya. Di sini sudah auto, bisa diatur waktunya. Kalau kita send ke bawah ini send ya. High beam juga dia di sini. Kalau di sini buat tombol audio string switch kayak gini. Baliknya kayak gini. Di kiri sini saklar wiper ini tuas transmisi dia single speed. Dan kalau sebelum ke mobilnya ada kamera mundur. Ini ada arah gas setir kayak gini. Dan karena posisinya agak mentok tuh dia ada peringatan ini ya. Kalau di P kayak gini. Ini ada cruise control tapi ini belum adaptif ya. Kalau ini buat matiin ini ya, matiin audionya. Setirnya kayak gini. Mode 2 palang. Nah, kalau kayak gini. Untuk airbag juga cuma 2 ya, kalau nggak salah. Untuk pengatur setir dia tilt dan teleskopik ya, lengkap kayak gini. Untuk setir juga sama nih, udah dilapis kulit ya. Ini tulisan Wulingnya.
Tuh ada Twitter. Di sini nggak ada lagi bagian pengemudi. Sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampu ya. Lampunya di sini LED. Di sini ada lampu baca tengah ya, 1 biji. Ini hazardnya. Spion tengah masih day navy ya, dia belum auto dimming. Ini gak head unitnya memang layar lebih kecil dibandingkan yang Cloud sebelumnya ya. Kalau yang lead memang lebih kecil, tapi dia bisa post comment ya. Halo Wuling. Halo. Saya kepanasan. Oke, menurunkan suhu 1 level. Kayak gini. Halo Wuling. Halo. Buka jendela pengemudi. Oke, membuka Nah, nih. jendela pengemudi. Halo Wuling. Halo. Tutup jendela. Oke, menutup Nah, contoh kayak gini. pengemudi. Dan ini sebenarnya masih bisa ngatur fitur lain ya. Ini ada informasi aliran daya, jadwal pengisian, kurva energi, nilai mengemudi, regulasi daya. Kalau kita balik lagi ini ada pengaturannya, pengaturan volume home light. Ini ada pintu dan jendela. Kalau tuas electric mirror bisa di sini ya. Ini misalkan spion kiri kita atur tuh kayak gini. Jadi tuasnya di sini ya buat ngaturnya. Spion kanan juga sama, tuasnya di kiri nih. Ini misalnya spion kanan kita kurang ke bawah. Nah kayak gini. Untuk etik-etiknya di sini ya. Nah nih kayak gini. Tuh, ini buat retractable-nya. Terus ini pengunci pintu di sini ya, yang kunci jendela. Ini ada entry tanpa tombol, ada perbaikan wiper sama sensitivitas wiper saat hujan. Ini ada Bluetooth. Ini tadi ya, ada mode pengendara nih, ada Eco Plus, normal sama Sport. Ini reset trip, ada vehicle safety control, tadi pengunci jendela. Ini pengontrol spion, pemulihan daya ada 3 ya, mau lemah, standar atau nggak kuat. Ini instrumen meternya bisa diatur, terang redupnya. Tadi ada suara ya sama sistem kayak gini. Ini ada home-nya. Di sini ada kontrol kendaraan tadi ya. Ini ada pengaturan, ada musik, Bluetooth. Untuk AC di sini ya, dia digital. Belum kami kontrol ya. Masih single zone. Untuk arah semua lengkap ya, sampai ke kaca depan tuh front defogger. Tetap ada defogger ya sama pemanas spion. Untuk sirkulasi udara di sini ya. Ini speed fan suhu. Terus kalau kita ini juga mode skenario. Ini ada pusat daya lengkap ya. Tadi dari kurvanya. Ini ada car letter. Dia super Android Auto dan Apple CarPlay ya. Dan harus dikoneksikan ke Bluetooth nih. Misalkan car letter ini. Nih ya. Tuh. Ya car letter ini bisa koneksi Android Auto dan Apple CarPlay pakai Bluetooth ya. Ini juga shortcut ke AC-nya. Kalau ini buat saklar headlamp ya yang sudah auto, ada headlamp leveling-nya. Ini buat auto hold. Kalau ini buat pengaturan suara. Kisi AC di sini 2 biji. Ada laci penyimpanan. Ini cup holdernya 3 buah ya. Di sini ada Bluetooth iya wire charging. Sampai sini kulit. Ada laci penyimpanan juga nih dengan port outlet. Ini kulit ya, tapi ini nggak bisa di sliding. Joknya fabric warna hitam, tapi addressnya kulit ya, unik ya. Seatbelt sini rapi ya, tapi ini belum ada register. Di sini nggak ada hand grip. Sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampu ya, lampunya juga LED dengan card holder. Ini airbag sisi penumpang depan, di situ ada cup holder. Laci di sini sama ya, dia sudah soft opening. Dan ini layout dari door trim ya. Kita lihat ke baris kedua ya. Yuk. Baris kedua sama kayak di depan. Untuk door trimnya, bahannya di sini ya kulit. Di sini sama ya, hand gripnya kayak gini. Helmnya juga di sini chrome. Ada speaker, cup holder dan door pocket. Duduk di belakang dari Cloud EV yang light ini lega banget. Ini space-nya dari 5 jari lebih ya. Di sini ada sepa pocket bagian driver. Ini kisi AC tapi cuma satu sisi. Ada USB juga ya. Type A situ. Sisi penumpang depan sama ada sepa pocketnya. Penggerak depan ya. Dia flat floor. Ini layout roda sport dan door trimnya. Wuling Cloud EV yang tipe light. Jadi ini Cloud EV termurah ya. Yang VIN 2025. Ini RPK cuma 2 depan ya ternyata. Jadi nggak ada efek kursi.
Harga bahkan sini dari truk lengkap dengan lampu baca yang sudah LED, seatbelt situ dia rapi, headrest di kiri kanan adjustable. Di sini nggak ada headrest dan ini belum ada armrest. Pelipatan kursi dia 60-40, joknya Sofix, seatbelt sampai tengah juga dia tetap 3 titik. Headroom baris kedua juga. Dan kursi baris kedua juga bisa di-recline ya. Yang lebih rebah nih tadi nih. Ini lebih tegak, jadi bisa di-recline ya. Kalau yang baris kedua ini, nah, malahnya bisa lebih rebah banget nih. Makanya enaknya kalau Cloud TV ini bisa fleksibel ya untuk pelipatan kursinya. Yuk kita lihat ke bagasi belakang. Ini rem belakangnya juga udah cakram ya. Untuk stop rem belakang di sini dia LED, sama nih kayak Cloud TV yang Pro. Misalnya di sini LED ya. Ini lampu rem sama mundur. Udah dapat sensor parkir nih, dia 4 titik. Untuk kamera mundur dia di situ, lampu plat nomor juga di sini sudah LED. Nyambung ya, stop remnya sampai sini. Untuk buka bagasinya, ya ini belum power back door, tapi dia tombol atas juga ya. Space bagasi ketika kursi ditegakin besar ya. Ini nggak ada ban serep nih, dia masih polos. Ini nggak ada lampu bagasi yang sudah LED. Untuk bagasinya di sini ya. Ini dia desain dari belakangnya secara overall. Wuling Cloud EV yang tipe light. Nih ya. Jadi bedanya kalau sama Pro dia tuh nggak punya power factor, tapi desain belakang overall masih sama nih. Ini lain nyambung ya sampai ke belakang. Di sini cuma dari defogger sama hemo stop lamp dan upper spoiler. Untuk sisi penumpang depan sama kayak di driver. Sama ya, joknya masih manual. Ada pengaturan reclining sama sliding. Untuk USB sini ya, Type A ini 2 biji. Ini nggak bisa dibuka tutup. Dan ini layout dashboardnya server all dari penumpang depan kayak gini, tuh. Dan ini CKD ya, buatan SKM Motor Indonesia. Untuk chargernya di sini nih, dia di sisi kiri. Nah, yang Cloud EV yang 2025 ini dapat improvement nih dari colokannya nih. Jadi AC dan DC chargingnya udah yang standar yang CCS 2. Untuk range sama ya kayak di versi yang Pro. Dia tuh klaimnya adalah 460 km ya sesuai CLTC. Kalau kita pakai AC charging yang biasa tuh dari 20 hingga 100% bisa menempuh waktu kurang lebih 7 jam. Tapi kalau pakai DC fast charging dari 30 hingga 80% bisa ditempuh dalam waktu setengah jam. Ya, yang paling improvement tuh di sini nih. Jadi colokan itunya nggak sulit lagi ya. Untuk motor listriknya, outputnya dia sama ya kayak di versi yang Pro. Dia 134 horsepower ya atau 136 PS. Untuk torsinya dia 200 Nm. Baterai sendiri dia kapasitasnya adalah 50,6 kWh. Ya. Motornya di sini, habisnya belakang situ. Ini ruang mesin juga sudah dicat ya, termasuk kap mesin dan belum ada perdam tapi. Untuk drivetrain dia penggerak roda depan. Oke, udah bikin video mengenai Wuling Cloud EV yang light. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa video berikutnya.